Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Nenekku Kuntilanak. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Andin Ayu berdasarkan kisah nyata pribadinya. Suatu hari kakakku kecelakaan dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit luar negeri karena saat itu di Indonesia kekurangan donor darah. Dan nenekku langsung menuju ke rumahku. Saat itu aku sendirian dan aku hanya bersama nenek. Saat makan malam, nenek memintaku untuk mandi kembang 7 rupa setiap jam 12 malam. Aku hanya diam. Saat aku bertanya pada nenek, nenek hanya diam sambil tertawa terbahak-bahak. Pukul 12 malam, aku mencium bau melati yang amat kuat. Dan tiba-tiba aku teringat ucap nenek. Aku langsung berlari menuju taman dan mencari kembang 7 rupa. Setelah sampai di rumah, aku langsung mandi menggunakan air kembang 7 rupa itu. Sungguh kaget ketika aku menyiramkan 1 gayung air kembang itu. Aku mendengar suara wanita yang tertawa terbahak-bahak. Setelah mandi, aku melanjutkannya dengan sholat tahajud dan mendengar jeritan wanita tua. Menjelang pagi, nenek memarahiku agar tidak melakukan sholat. Aku bertanya, "Nek, kenapa nenek melarangku melakukan kewajibanku sebagai umat muslim? Jika nenek meminta sesuatu, lakukan itu," kata nenek terlihat geram. Aku pun hanya terdiam. Malam Jumat Kliwon tiba saat jam 9 malam. Aku mendengar suara geraman dan tawa melangkah di atap-atap rumah. Aku sangat ketakutan saat langkah kaki itu menuju kamarku. Aku mengambil tasbih sambil berdoa. Lalu suara itu pun hilang dengan jeritan. Menjelang pagi, aku melihat nenekku belum keluar kamar. Saat aku mengintipnya lewat lubang kunci, aku sangat terkejut. Nenek berubah wujud yang sangat seram. Rambutnya panjang, kukunya mengerikan, dan dia ingin keluar kamar. Aku kaku kemudian aku mengunci diri di dalam kamar. Sosok itu menyerupai kuntilanak. Dan benar saja, nenekku kuntilanak. Lalu aku keluar lewat jendela kamar. Setelah itu, ada paman yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Lalu aku kembali ke rumah bersama paman. Paman memintaku mengambil air garam dan mencipratkannya ke sosok itu. Lalu setelah itu, kuntilanak berubah menjadi nenek. Nenek pun dikunci di kamar oleh paman. Lalu paman menceritakan apa yang terjadi kepada nenek. Nenek dulu pernah pergi ke sebuah gunung untuk mencari tanaman herbal. Lalu seorang dukun pengasih. Paman memintaku mencari pohon beringin di hutan yang memiliki cabang jantung di dalamnya. Lalu menusuk jantung itu dengan tusuk konde yang dipakai nenek. Paman mengatakan bahwa jantung dan pohon itu tempat para kuntilanak.
aku menuju hutan terlarang itu untuk mencari pohon berjantung tersebut. Aku mengajak 4 orang temanku, yaitu Lila, Manda, Alan, dan Maulan. Setelah sampai, Lila dan Manda pergi mencari tempat buang air. Saat 10 menit berlalu, Lila berlari ke arah kami. Alan berkata, "Loh, Lila, Manda mana?" "Iya, kamu kok sendiri? Ada apa cemas banget sih?" kata Maulan. Di sana ada kuntilanak," ucap Lila gugup dan ketakutan. Lalu aku, Alan, dan Maulan berteriak, "Apa?" Setelah itu kami memutuskan untuk beristirahat di dalam mobil, yang mana aku dan Manda tidur di belakang bagasi mobil. Alan dan Maulan menjaga di depan. Saat itu Lila membangunkanku. "Ada apa sih, Lila?" ucapku. "Kamu denger gak?" ucap Lila. "Denger apa?" "Ada suara tangisan perempuan," ucap Lila. Aku juga denger tadi. Apa itu mungkin Manda?" ucap Alan. "Iya bener, itu suara Manda." "Ya udah, aku sama Alan bakal cari Manda sekarang," ucap Maulan. "Aku ikut," ucapku. "Jangan ikut deh, kamu di sini aja temenin Lila." Alan dan Maulan pergi meninggalkan mobil dan kami. Saat itu Lila tidur dan aku masih mencemaskan Manda. Tiba-tiba suara nyanyian dan tangisan terdengar sangat jelas dari atas mobil. Setelah itu aku mengunci semua pintu dan kaca mobil. Herannya lagi, aku melihat Manda menangis di depan mobil. Tapi entah mengapa wajahnya begitu menyeramkan. Aku terpaksa diam dan menutup tirai mobil. Setelah ku amankan semua mobil, Lila menatapku dengan tatapan kosongnya. Aku takut. Setelah itu aku mencoba mencari kunci mobil dan tak sengaja jatuh terjepit di kursi. Setelah itu Lila pergi melayang menemui Alan dan Maulan. Saat itu Alan dan Maulan terpisah karena dikejar sosok kuntilanak tersebut. Dan setelah aku sadar, aku terkejut melihat Lila tidak ada di dalam mobil. Anehnya, mobil masih terkunci. Aku khawatir dan heran, di mana Lila dan dia keluar lewat mana. Setelah aku berhasil menemukan kunci mobil itu, Alan mencegatku. Dia terlihat khawatir. Dia pun langsung masuk ke dalam mobil. Tepat di saat kami berdua menemukan pohon berjantung itu, Manda, Lila, dan Maulan mengelilingi kami berdua. Mereka membawa benda tajam. Tak sungkan-sungkannya Alan mencabut konde yang diberikan paman kepadaku dari saku celanaku. Dia menusuk jantung itu. Setelah itu Manda, Maulan, dan Lila jatuh pingsan dan muncullah sosok menakutkan di depan kami. Aku kaku, lalu Alan mencabut konde dari jantung itu lalu menusukkannya ke tanah. Sosok itu pun terseret dengan akar lebat. Setelah itu kami pulang. Setelah pulang, aku melihat nenek yang kembali normal. Lalu aku pun memeluknya dengan erat. Seketika itu aku terkejut melihat ayah, ibu, dan kakakku sudah pulang. Aku memutuskan
agar nenek tinggal bersama kami. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.